Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 410. Terkagetnya para pelamar kerja, yang mengetahui cleaning service, dipanggil tuan muda, dan dihormati banyak pegawai yang penting. Mereka calon para karyawan itu, yang hendak menunggu wawancara, menjadi malu rasanya, bahkan merasa khawatir, tak akan diterima kerja. Luna dan ibunya, Dita dan kakaknya, mereka juga sama. Sungguh tak menyangka, di balik megah perusahaan ini, di balik banyaknya pegawai kantor, yang berseragam rapi, di luar dugaan, pimpinan tertinggi di sini, seragamnya hanya biasa, pekerjaannya sederhana, hanya cleaning service. Luna dan Dita terharu, mereka sangat tak percaya, melihat kejadian di depannya. Setelah hal itu semua, pegawai HRD-nya pun bilang, kalau gitu ayo Mbak masuk ke kantor lagi. Kita akan mulai wawancara. Luna dan Dita diajak masuk ke dalam. Bersama pegawai kantor HRD. Mereka melewati calon karyawan, yang sedang menunggu panggilan. Sementara itu, Kenshin dan Kaori, lagi makan bersama, berada di taman belakang. Kenshin lalu bilang, oh ya Kaori, habis ini aku punya rencana. Mungkin hari esok, aku akan melihat perusahaan miliknya ayah, yang jarang dikunjungi. Ini tadi saja ada yang salah. Para pegawai HRD itu langsung saja memutuskan menolak orang yang akan wawancara. Padahal pelamar itu sangat butuh kerja sekali. Sampai ibunya mengantar, berharap anaknya diterima, karena lagi butuh uang untuk bayar kontrakan rumah. Pasti Kaori, di luar sana banyak yang mengalami masalah serupa. Makanya esok nanti, aku ingin melihat sikap dan kinerja pegawai kantor yang ada di perusahaan lain, khususnya milik ayah, yang sangat jarang diperiksa. Kaori menjawab, kalau gitu aku ikut ya Sai. Pingin juga melakukan kerja begitu. Kan bosan juga ya, kalau kerja hanya di kantor saja. Kenshin menyahut, ikut gimana maksudnya Kaori? Ikut memeriksa gitu ya, menyamar kerja seperti aku ini. Ya nggak mungkin Kaori. Secara gitu kan kamu, pakai baju apapun, tak berhias sekalipun, tetap saja kamu cantik, pasti banyak mengundang perhatian. Itu tadi coba lihat aja. Calon karyawan di situ, mereka banyak yang melihatmu, padahal kamu udah menikah gini. Sudah menjadi istriku, masih saja menarik, jadi ya nggak mungkin Kaori. Kamu ikut sepertiku, lebih baik kerja di sini saja. Mendengar itu Kaori cemberut, ia lantas bicara. Gak mau Sai aku, entar malah kamu yang suka. Pasti deh nanti banyak menemui cewek-cewek yang cantik, yang jadi pegawai di situ. Mereka akan suka kamu. Kenshin menyahut, suka gimana? Kan aku ada kamu, istriku yang paling cantik, paling menarik. Mana bisa aku melihat yang lain? Kamu kerja di sini aja ya. Kan periksa perusahaan itu. Aku juga nggak lama. Lagian pulang nggak menginap. Aku pulang setiap hari. Kayak kerja biasa, masa gitu kamu harus ikut? Kan malu dilihat tetangga. Hahaha, Kenshin tertawa. Lalu Kaori bilang, terus kita berliburnya kapan Sai? Katanya akan ke London. Kok belum juga kita berangkat? Kenshin menjawab, kan udah aku bilang Kaori. Waktunya ditunda dulu. Di sana kan ada meeting. Ada para pegawainya ayah. Entar kalau ada yang ganggu kita gimana? Coba bayangin aja, kalau tiba-tiba mereka datang mengundang kita ke tempat meeting. Kan gak enak Kaori. Sama aja kita nggak liburan. Jadi tunggu aja ya, meeting di sana sampai selesai. Baru kita bisa bulan madu. Aku nggak melupakan itu. Kenshin mendekat ke Kaori, berbisik mengungkapkan maksudnya. Kaori pun mengerti. Lalu ia menjawab, ih kamu Sai bicara apa sih itu? Nggak boleh tahu. Kaori tersenyum. Kenshin menyahut, nggak boleh gimana? Kamu kan istriku. Masa pingin punya anak nggak boleh? Kaori tersenyum saja. Kenshin malah menggodanya, dan mereka saling bercanda, mirip orang lagi kasmaran. Kemudian Kenshin bilang, oh ya Kaori, habis ini kita mampir sebentar ya. Ke rumahnya Ririn menjenguk ibunya. Kan kita belum melihatnya lagi semenjak dari rumah sakit. Kaori pun menjawab, iya nggak apa Sai. Tapi apa kita pulang dulu ya? Kenshin bicara, ya nggak usah Kaori. Kan rumahnya tak jauh dari sini, di belakang perusahaan ini. Kita entar jalan aja gimana? Kamu nggak capek kan kalau ke situ? Kaori pun bilang,
Oh ya, aku lupa. Rumahnya Mbak Ririn kan dekat ya? Ya nggak mengapa, Say. Sekalian kita jalan-jalan. Sambil melihat-lihat suasana kampung di luar. Oh ya, entar aku kamu traktir bakso ya. Udah lama nih aku nggak makan itu. Pingin sekali rasanya. Kenshin menjawab. Iya deh, pastilah untuk istriku ini. Aku akan mencarinya. Kita entar makan bersama. Kemudian mereka pun akan berangkat. Namun sebelum itu, Kenshin berganti baju. Saat itu waktunya, belum pulang kerja, Kenshin menyempatkan diri, menemui ibunya Luna. Ketika sampai di lokasi, Andini pun terkejut, karena cleaning service yang tadi serasa lain sekali. Kenshin yang tak pakai baju kerja, memang nampak beda. Kenshin pun lalu bilang, oh ya Bu, entar pulangnya, ibu dan putrinya, gak usah naik angkutan lagi. Biar diantar sopir perusahaan saja. Itu bapaknya sudah menunggu. Oh ya Mbak Andini juga. Kalau mau kerja di sini, nggak apa sekalian. Besok tinggal masukkan lamaran. Biar nanti dilihat pegawainya. Andini pun terkejut, mendapat tawaran seperti itu. Ia pun lalu menjawab, terima kasih Mas atas tawarannya. Nanti saya akan pikirkan. Dan Kenshin berpamitan. Namun ia jalan sebentar, untuk masuk kantor HRD. Saat melihat Kenshin datang, calon karyawan di situ langsung terdiam semua. Mereka merasa khawatir, menjadi takut sendiri. Padahal Kenshin tak mengapa. Kemudian ia masuk ke dalam, menemui pegawai HRD-nya, membicarakan tentang sesuatu. Setelah itu Kenshin keluar. Ia bersama Kaori, menjenguk ibunya Ririn. Sementara itu, di lain tempat, di salah satu perusahaan, seorang pegawai kantor, yang punya jabatan penting, lagi bicara marah-marah. Pegawai itu bilang, kalian ini gimana? Jadi customer service kok bodoh sekali. Sudah berapa kali saya bilang, kalau ada tamu yang datang, jangan buru-buru telepon atasan. Tapi kalian masih mengulangi, terutama kamu Monica. Nah kalau seperti ini, orang-orang kantor kan nggak dapat pemasukan, nggak dapat tambahan uang. Itu karena salah kalian. Mereka akan marah. Bisa-bisa nanti kalian dipecat kerja, karena tak bisa kerja sama. Ingat Monica, gua yang masukin lu kerja di sini. Jadi masa gini lu balasnya? Orang itu marah pada beberapa karyawan yang kerja customer service, karena tak dapat tambahan uang dari proyek luar. Rupanya, di antara orang kantor, banyak dari mereka yang kerjanya curang, sering manipulasi, mengambil keuntungan sendiri. Karyawan lain pun tak ada yang berani menegurnya, apalagi melaporkan, karena atasannya sendiri. Sama saja begitu, masing-masing orang cari keuntungan. Dan perusahaan tersebut adalah salah satu di antara sekian yang dimiliki ayahnya Kenshin, yang jarang diperhatikan, karena memang perusahaan itu bukan dari bagian yang besar, yang masuk 73 nama, tapi hanya sekedar tambahan. Ayahnya Kenshin membelinya dari pengusaha yang bangkrut. Rupanya, bos besar punya banyak sekali pabrik-pabrik tempat usaha yang bergerak di bidang yang lainnya. Beliau memang jarang memeriksa satu persatu perusahaan itu, hanya percaya pada orang suruhan karena kesibukan yang begitu padatnya. Kemudian Kenshin sendiri yang bersama Kaori saat ini. Mereka menjenguk ibunya Ririn. Kenshin dan Kaori disambut dengan hangatnya. Ririn pun belum pulang. Setelah beberapa saat, ketika jam 5 sore, Kenshin pun berpamitan. Kemudian Kaori bilang, "Say, ayo kita cari bakso. Aku pingin nih dari tadi." Kenshin menjawabnya, "Oh ya Kaori, hampir aku lupa. Kalau gitu kita menyeberang jalan aja Kaori. Di sana ada yang jual sepertinya." Kaori pun mengiyakan. Setelah berjalan sebentar, akhirnya yang dicari ditemukan. Kaori dan Kenshin masuk ke dalam, ke tempat warung makanan, yang ada baksonya. Duduk mereka saling berdekatan. Sesekali Kenshin memegang rambutnya Kaori. Kenshin menggodanya, seperti orang pacaran. Lalu tiba-tiba, datanglah seorang perempuan, masuk ke warung itu. Sang pemilik langsung menyapa, "Ada apa Monica? Kamu kok sedih begitu? Sudah 3 hari ini, pulang kerja selalu begini. Apa ada masalah dengan pekerjaanmu?" Monica menjawabnya, "Gak ada apa-apa Pak. Monica hanya lelah saja." Rupanya, Monica ini, yang dimarahi pegawai tadi, adalah anak penjual bakso, yang kerja customer service di perusahaan itu. Setelah pulang kerja, seperti biasa,
Monica membantu ayahnya berjualan di warung, dan ia yang pakai seragam kerja, lalu membawakan bakso untuk diberikan ke pelanggan. Monica mengantarnya ke meja Kenshin dan Kaori, sambil ia bilang, "Mari ini Mbak, silahkan baksonya." Di saat memberikan itu, nama perusahaan di baju Monica terbaca oleh Kenshin dan Kaori. Kenshin hanya biasa, ia juga tak merasa kalau perusahaan itu salah satu milik ayahnya. Kenshin dan Kaori pun makan bersama. Lalu ada lagi orang yang datang. Rupanya teman kerja Monica, sesama customer service. Mereka duduk di kursi yang tak jauh dari tempatnya Kenshin. Monica dan temannya saling bicara tentang masalah pekerjaan yang hari-hari ini sering dapat masalah. Supervisornya sering marah. Temannya Monica curhat sampai bilang ingin keluar kerja. Di saat itu, Kenshin dan Kaori mendengarnya. Dalam benak mereka bicara, merasa kasihan. Kaori pun sampai bilang, tiba-tiba ikut bicara. Kaori bertanya, "Maaf sebelumnya, banyak kerja di mana? Kok sampai segitunya?" Supervisor jahat ke anak buahnya. Monica pun terkejut. Pelanggan di samping mendengarnya. Lantas ia menjawabnya, "Oh ini Mbak, saya kerja di PT Persada Alam. Ini seragamnya." Monica tersenyum. Kemudian Kaori bilang ke Kenshin, "Saya coba aja lihat saya perusahaan itu milik siapa. Kok segitunya pegawai kantor, nggak baik pada bawahan." Monica pun tak mengerti. Dalam hatinya bertanya, emang apa hubungannya dengan cowok itu? Dan saat Kaori bilang begitu, Kenshin menjawabnya, "Iya deh Kaori, nanti aja kita cari tahu. Sekarang ini habisin baksonya." Monica pun melihat wajahnya Kenshin. Begitu pula temannya. Mereka belum mengetahui kalau cowok yang di dekatnya adalah anak yang punya perusahaan. Kenshin pun sama, belum tahu juga kalau perusahaan itu adalah milik ayahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya